Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa dapat bertemu kembali dalam layanan BK online. Pada kesempatan kali ini akan kami kisahkan tentang cerita baik yang menyenangkan maupun menyedihkan terkait praktik KBM daring yang sudah sekian lama kita jalani bersama. Semoga dengan disampaikannya kisah ini dapat menjadi kewawasan kita, pemahaman kita semakin baik kita dalam memahami orang lain. Untuk selanjutnya nanti kita akan sampaikan kisah-kisah tersebut pada slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Sebagai pengantar, tentu banyak cerita baik suka maupun duka, menyenangkan atau menyedihkan selama KBM daring atau pembelajaran jarak jauh ini. Kali ini kita akan share cerita yang berkaitan dengan praktik KBM daring atau PJJ ini. Terima kasih untuk para peserta didik yang sudah mengikuti PJJ-BK dan berbagi kisahnya. Tentu ini menjadi perhatian kami. Itulah mengapa katarsis ini kami launch, meskipun tidak semuanya. Dengan tetap menjaga privasi, kami mohon izin untuk men-share beberapa cerita dari kalian. Kita mulai dari kisah yang pertama, kisah pembelajaran jarak jauh. Tentu banyak keluh kesah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Harapan saya ke depannya semoga kita bisa sekolah seperti dahulu kala, yang tidak bergantung maksudnya ya, dengan handphone dan sinyal, terkadang sinyal jelek, dan akhirnya kita terlambat. Dalam PJJ pasti ada kebahagiaan yang dirasakan, seperti belajar sambil tiduran dan masih banyak yang lainnya. Tetapi itu semua tidak sebanding dengan kondisi sekarang ini yang dipenuhi dengan berita virus COVID-19. Semoga negeri kita lekas membaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kisah yang kedua, harapannya semoga pandemi segera berakhir dan dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Karena sebenarnya sedih banget Pak, waktu mau lulus malah ada pandemi begini. Semoga cepat-cepat tidak PJJ lagi dan bisa menikmati masa-masa akhir di SMA bersama teman-teman. Dan sebenarnya materi online itu sulit dipahami Pak, lebih enak materi tatap muka. Dengerin penjelasan dari Bapak dan Ibu guru. Kalau kurang paham, mau tanya ke Bapak atau Ibu guru, malu kan, bisa langsung tanya ke teman-teman. Kisah yang ketiga, semoga PJJ segera berakhir dan kembali belajar secara tatap muka. Karena sudah terlalu lama belajar dari rumah, terkadang bosan dan menyebabkan tidak semangat dalam mengikuti PJJ. Kadang juga suka keinget suasana kelas teman-teman yang ribut juga. Cerita yang keempat, saat PJJ pasti ada cerita yang menyenangkan, seperti kita bisa belajar dengan santai sambil makan, minum, menonton TV, dan lain sebagainya.
sebagainya. Dan ada juga cerita yang menjadikan seperti ada beberapa kendala, yaitu sinyal. Harapan saya yaitu semoga kita bisa masuk sekolah lagi seperti biasanya. Amin ya, semoga segera terkabul. Catatan PJJ sebagai kisah yang kelima, saya tidak tahu apakah pesan saya akan berpengaruh, namun saya pikir ini adalah media saya berbicara. Sejujurnya, saya bersama teman-teman merasa bahwa PJJ itu kurang efektif. Namun saat situasi semacam ini, hanya hal itulah yang dapat dilakukan. Kami berharap agar pandemi ini cepat berlalu dan pembelajaran di sekolah kembali berjalan. Kondisi seperti inilah yang membuat kami merasa bingung, stres, bahkan gelisah. Sebab di tengah situasi semacam ini, kami dituntut untuk mempersiapkan diri untuk akhir-akhir masa di SMA, sekaligus mempersiapkan diri untuk kelanjutan setelah kelulusan dengan mencari informasi sendiri dan minimnya tutor dari Bapak Ibu guru yang benar-benar meyakinkan kami tentang bagaimana realita kehidupan, seolah kami hanya dituntut agar menguasai mapel sekolah tanpa peduli realita kehidupan yang ada. Namun positifnya di tengah pandemi ini, kami digembleng oleh situasi untuk menjadi lulusan yang mandiri, berani, tidak cengeng, serta kreativitas tinggi dalam menjalani tangga kehidupan di setiap situasi dan kondisi. Setiap malam saya dan teman-teman diskusi tentang PJJ. Satu harapan kami, semoga Bapak Ibu guru senantiasa dalam keadaan sehat untuk terus profesional mendidik dan mengajar kami. Kami agen of change, penentu bangsa Indonesia ada pada generasi kami. Itulah mengapa kami rangkum dalam link ini, yang tentu saja bisa diakses tidak hanya oleh siswa, tetapi juga oleh Bapak Ibu guru dan para penentu kebijakan di sekolah. Terima kasih kisah dan doanya. Selanjutnya kisah yang keenam, menurut saya PJJ yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah sudah cukup bagus. Cuman harus lebih banyak ditingkatkan lagi, terutama masalah yang menjadi pokok utama, yaitu siswa yang cenderung bosan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Jadi minat belajar dan pemahaman kami berkurang, terutama mungkin bagi siswa yang membutuhkan penjelasan lebih daripada yang lain. Mungkin media yang digunakan kurang bervariasi dan penyampaiannya cenderung membosankan. Selebihnya sudah bagus, media WhatsApp dapat dijangkau oleh semua siswa. Mungkin hanya masalah sedikit terkait koneksi internet yang berhubungan dengan wilayah atau alamat rumah masing-masing siswa. Berikutnya kisah atau cerita yang ketujuh. Assalamualaikum Pak. Gimana ya Pak, belajar di rumah itu emang ada enaknya, bisa sambil makan, ngemil, posisi terserah kita. Tapi ya kalau ada materi yang nggak paham itu susah Pak, soalnya tidak ada interaksi langsung. Jadinya kalau tidak paham sama materinya, males Pak, bingung juga. Terus kalau belajar di rumah itu banyak distraksinya, jadi kadang nggak fokus. Menurut saya ini pasti umum sih, mungkin banyak teman lain yang merasa seperti ini juga. Tapi ya gimana lagi, memang harus PJJ. Jadi ya harapannya COVID mereda, hilang, biar bisa cepat masuk sekolah. Amin. Berikutnya kisah ke-8. Banyak banget dukanya dibanding sukanya. Seperti tidak bisa bertemu teman, kadang ada ngantuk pas PJJ.
jenuh lihat layar terus, uang saku yang hilang, tugas yang dikerjakan sendiri. Harapannya semoga besok berangkat sekolah aku bosan. Menginjak kisah yang ke-9, selama PJJ, saya mendapatkan beberapa hal baru, seperti perasaan tegang di saat waktu PHP hampir selesai dan saya harus mengerjakan ulang. Tanpa adanya kegiatan PJJ, saya tidak akan pernah merasakan demikian. Selain itu, waktu senggang selama PJJ saya gunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti menyapu, mencuci, dan lain sebagainya. Waktu senggang saya juga isi dengan hobi saya seperti menggambar. Meskipun saya tidak pandai menggambar, menulis cerita, dan mempelajari bahasa atau kosakata asing baru. Di balik itu semua, saya juga merindukan suasana sekolah seperti biasanya. Kami juga merindukan hal yang sama. Selanjutnya kisah ke-10, berisi harapan. Harapan saya kepada Bapak, Ibu guru semua menjadi lebih baik. Jangan memberi tugas terlalu banyak. Makin sukses ke depannya, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesabaran ketika menghadapi murid-murid yang bandel. Dan semoga kita bertemu di lain hari dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi 10 dari 29 kisah nanti yang akan saya share di video berikutnya. Sebagai penutup, KBM daring atau PJJ yang sedang kita hadapi tentu bukan sesuatu yang oleh kebanyakan dari kita inginkan, bahkan jauh dari bayangan kita sebelumnya. Namun inilah yang sedang dan harus kita jalani bersama. Tugas kita, meski dengan segala keterbatasan kemampuan, adalah menjalani dengan sebaik-baiknya. Selalu pribadi dan sekolah kami menyampaikan permohonan maaf dengan PJJ yang dirasakan belum optimal. Tetap semangat bersama, yakinlah semua akan baik jika kita berpikiran dan berprasangka baik juga. Terima kasih atas perhatian kalian dalam menyimak video ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.